Bahasa jiwa bangsa, budaya cermin negara. Bahasa Indonesia bukan hanya suatu sistem bunyi yang arbitrer untuk berkomunikasi satu sama lain, melainkan perwujudan dari kebudayaan yang terus-menerus menurun dan menjadi identitas bangsa kita. Karena itu, sebagai bangsa yang baik, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Fasiha dengan NIM 1111250321, kelas I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya ingin membahas mengenai pentingnya penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa, ejaan yang disempurnakan, dan tata bahasa yang sesuai dengan KBBI. Penggunaan bahasa baku ini sangat penting karena dalam komunikasi sehari-hari, bahasa baku dapat membentuk percakapan yang lebih efektif, mudah dimengerti oleh setiap orang, dan yang tentunya formal. Namun, di balik semua hal tadi, bahasa baku juga memegang peran penting dalam tata bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah melalui banyak sekali sejarah-sejarah di balik pembentukan negara ini, dari mulai datangnya bangsa-bangsa Gujarat atau bangsa India yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha, kemudian ada juga bahasa-bahasa Arab yang masuk seiring masuknya agama Islam, dan juga pasca penjajahan tentunya akan ada bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang masuk. Namun, di balik rangkaian-rangkaian sejarah yang demikian terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan banyak bahasa asing yang masuk di Indonesia, akhirnya pada saat kemerdekaan Indonesia terbitlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita sesuai dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia di sini bukan hanya sebagai cara kita berkomunikasi, melainkan juga menjaga persatuan. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya bahasa kita tidak luntur dikekang oleh zaman dan globalisasi saat ini. Seperti yang kita lihat dalam percakapan sehari-hari, banyak sekali generasi muda yang menggunakan bahasa gaul maupun bahasa asing dalam percakapan sehari-hari seolah itu adalah hal yang normal. Padahal, ketika kita menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih efektif. Namun seringkali dalam kehidupan ini, jika kita menggunakan bahasa baku dalam percakapan antar teman ataupun antar sesama kelas, kita akan merasa aneh, kita akan merasa terlalu kaku, padahal bahasa bakulah yang seharusnya digunakan dalam kehidupan kita dewasa ini. Penggunaan bahasa yang tidak baku ini seringkali kita anggap sepele, karena biasanya beralasan antar sesama teman tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu formal. Namun kenyataannya tidak semua orang mengetahui bahasa gaul maupun bahasa asing, dan sudah paling benar itu adalah menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena fungsinya bahasa Indonesia itu memang untuk mempersatukan tanpa membeda-bedakan aksen-aksen dari setiap daerah. Karena kalau membicarakan daerah, perbedaan dan juga keberagaman di Indonesia itu ada banyak sekali. Akan tetapi, dari argumen saya yang tadi mungkin banyak dari teman-teman yang tidak setuju. Dikarenakan memang hubungan antar teman ataupun komunikasi antar sesama teman itu bukanlah hubungan yang formal dan harus menggunakan bahasa yang kaku. Karena itu saya akan mengambil contoh yang lain, yaitu dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Dewasa ini saya sering sekali membaca tulisan-tulisan karya tulis ilmiah yang seharusnya tidak diperlukan bahasa-bahasa Inggris, baik itu bahasa Inggris asal maupun bahasa Inggris serapan. Akibatnya, penggunaan kata-kata dalam karya ilmiah akhir-akhir ini terlalu menghamburkan bahasa Inggris. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Kaedah yang di sini itu yang dimaksud adalah kaedah ketatabahasaan dan juga kesesuaian dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri dari kata yang tidak baku adalah yang pertama, tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. Yang kedua, sering digunakan dalam konteks informal dan percakapan sehari-hari. Yang ketiga, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau slang. Bentuknya juga mudah berubah mengikuti perkembangan zaman dan biasanya tidak terdaftar dalam KBBI. Selanjutnya ada 4 contoh kata dan kalimat yang tidak baku. Saya membawakan beberapa contoh yang seringkali terjadi kesalahan saat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada karena. Karena ini merupakan kata yang tidak baku. Karena kata yang benar itu karena, menggunakan E setelah R. Yang kedua ada bulan Februari.
Meskipun saat dibaca itu mirip-mirip saja, namun kata yang benar itu adalah bulan Februari. Yang ketiga ada turun ke bawah. Turun ke bawah ini termasuk ke dalam pleonasme atau kalimat yang berulang yang tidak perlu dijelaskan kembali karena turun itu sudah jelas ke bawah. Yang keempat itu ada para guru-guru. Para guru-guru ini merupakan pemborosan kata karena para itu sudah menyebutkan jumlahnya, sudah menyebutkan banyaknya. Dan guru-guru juga menyebutkan banyaknya, pasti guru-guru itu lebih dari satu. Sehingga para guru-guru itu adalah pemborosan kata yang seharusnya tidak diperlukan, bisa diganti dengan guru-guru atau para guru saja. Detail lebih lanjut untuk mempelajari dan mengaplikasikan bahasa baku bisa kamu lihat selain dari video ini. Namun, ciri-ciri bahasa baku itu diantaranya itu yang pertama, ada kejelasan imbuhan. Yang kedua, kejelasan konteks. Yang ketiga, bahasa baku itu efektif, sehingga kalimatnya itu menjadi sesuai dan memiliki ketunggalan makna. Kemudian selanjutnya juga, kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi bahasa baku itu memiliki tata bahasanya sendiri yang mana tadi seperti saya sebutkan, sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan sesuai dengan tata bahasa sesuai dengan KBBI. Dan kemudian yang terakhir itu bahasa yang baku itu tidak mengandung kalimat yang berulang-ulang. Contohnya seperti naik ke atas atau turun ke bawah. Itu merupakan salah satu contoh kalimat berulang karena naik itu jelas ke atas ataupun turun juga sudah jelas ke bawah. Intinya, bahasa baku merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam berbahasa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa baku, bahasa Indonesia menjadi lebih efektif dan juga terjaga dari standar globalisasi. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa baku. Bayangkan, jika teman-teman tidak bisa menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia dengan semestinya. Mungkin tidak akan menjadi masalah besar jika itu hanya sebatas percakapan antar sesama teman. Tapi jika sewaktu-waktu teman-teman memiliki kesempatan untuk menjadi moderator, narasumber, ataupun menjadi pembicara dalam acara-acara formal, itu akan menjadi masalah besar karena penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing yang semakin dinormalisasikan membuat kebiasaan-kebiasaan generasi muda dalam berbahasa menjadi buruk. Karena itu, mari kita bersama menjaga bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai bahasa persatuan, penanam cinta tanah air, dan juga sebagai pembantu komunikasi yang efektif, agar kita semua dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita dengan lancar.